Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Dwi Oktaviani beserta anggota saya. Perkenalkan, nama saya Claudia Angelina dengan NIM 1811495778. Nama saya Diki Ramadan dengan NIM 18114999045. Nama saya Diana Tira Lestari dengan NIM 18114998221. Di sini kita ingin membahas tentang teknologi komunikasi perkantoran. Teknologi komunikasi perkantoran adalah proses pengirim atau menerima suatu gagasan dari seseorang kepada orang lain yang saling berhubungan dengan menggunakan alat yang memudahkan pemimpin bahkan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan kantor. Pengertian teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakannya dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Pengertian kantor. Kantor adalah sebutan untuk tempat yang digunakan untuk berniaga atau perusahaan yang dijalani secara rutin. Kantor bisa hanya berupa suatu kamar atau ruangan kecil maupun bangunan bertingkat tinggi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa saja teknologi kantor yang digunakan. Pada umumnya, teknologi di kantor itu dapat dibagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama itu adalah teknologi semi mekanis, yaitu mesin atau peralatan kantor yang menggunakan tenaga manusia dan juga bisa berjalan secara otomatis dengan energi listrik sebagai tenaga penggeraknya. Contohnya itu ada mesin ketik elektronik dan mesin stensil. Yang kedua itu ada teknologi mekanis, yaitu mesin atau peralatan kantor yang murni menggunakan tenaga manusia untuk menjalankannya. Contohnya itu ada pemotong kertas, ada gunting, stempel, dan mesin ketik manual. Dan yang ketiga yaitu ada teknologi otomatis, yaitu mesin atau peralatan kantor yang menggunakan energi listrik, menggunakan software canggih, dan secara cepat dapat membantu pekerjaan kantor dengan otomatis. Contohnya itu seperti komputer dan mesin absen dengan sensor sidik jari. Keuntungan. Yang pertama, menghemat biaya untuk gaji karena berkurangnya pegawai yang dibutuhkan. Yang kedua, harga teknologi semakin murah. Yang ketiga, penghematan biaya ketatausahaan sebagai akibat penyimpanan data di disk tidak memerlukan ruang seluas filing kabinet. Yang keempat, untuk pengambilan keputusan, data dapat diperoleh, diproses, disimpan, dan dicari secara cepat. Lalu ada kerugian. Kerugian yang pertama itu adalah karyawan cenderung menjadi mild-minders. Yang kedua, masalah kesehatan sebagai akses dari peralatan seperti layar monitor, printer, dan sebagainya. Yang ketiga, risiko kecelakaan yang besar bila tidak memperhatikan penggunaan yang benar dan aman. Contohnya pada mesin penghancur kertas. Yang keempat, kehilangan kontak personal karena penyampaian informasi dilakukan oleh mesin. Pengaruh teknologi terhadap lingkungan kantor. Dengan adanya teknologi saat ini, maka pekerja di lingkungan kantor bisa dilaksanakan dengan lebih mudah dan praktis. Selain itu, kita dapat membuat pekerja kita lebih cepat dikerjakan. Komputer misalnya. Sekarang fungsi komputer pada sebuah kantor menjadi sangat luas. Bila sebelum fungsi dari komputer hanya untuk mengetik surat, kini adanya dengan teknologi internet fungsi komputer menjadi lebih luas dan dapat digunakan untuk membuat dan mengirim surat elektronik atau email. Studi kasus permasalahan ini terjadi pada perusahaan Suyanto
yaitu mengenai pelanggaran konsep organisasi. Struktur organisasi berjenjang, namun proses komunikasi antara bawahan dengan atasan menyalahkan prosedur. Dalam kasus ini, Citra sebagai kepala departemen selalu melapor kepada direktur utama ketika akan meminta hal-hal penting tertentu. Kemungkinan prosedur struktur organisasi yang tidak jelas, lemah, tidak mengikat personel untuk wajib melaksanakan sesuai aturan, pola sikap senior yang tidak menghargai junior, meskipun junior merupakan atasannya, atau style manajemen yang tidak tegas dan bijak. Bagaimana solusi dan perubahan yang harus dilakukan? Berikut adalah solusinya. Wakil Direktur Surya melakukan komunikasi dengan Direktur Utama Irawan untuk membicarakan segala permasalahan yang terjadi, untuk memperjelas pelaksanaan peran dan tanggung jawab personil sesuai dengan prosedur struktur organisasi. Letak kunci pemegang kendali kesuksesan organisasi adalah pada Direktur Utama. Namun, Direktur Utama dalam hal ini memiliki style kepemimpinan yang kurang baik, karena Direktur Utama tidak dapat memberikan arahan yang baik kepada Citra agar segala permasalahan yang terjadi pada departemennya dikomunikasikan dengan Wakil Direktur Surya agar menjadi tanggung jawab Surya untuk menyelesaikan permasalahan sebelum meminta bantuan kepada Direktur Utama. Jika berkali-kali Citra langsung berkomunikasi dengan Direktur Utama, artinya Direktur Utama menanggapinya. Bukankah seharusnya Direktur Utama tidak berwenang untuk memegang kendali departemen? Dengan demikian, Direktur Irawan harus lebih tegas dan menyampaikan kebijakan struktur organisasional dengan jelas dan tegas jika memang menggunakan struktur organisasional berjenjang. Jika kepala departemen langsung berhubungan dengan direktur utama, lalu bagaimana dengan fungsi wakil direktur? Ini adalah bentuk pelaksanaan komunikasi bisnis yang tidak efisien dengan mengalihkan peranan dan tanggung jawab wakil direktur kepada direktur utama. Memperbaiki filosofi atau nilai-nilai yang dijunjung oleh segenap personel perusahaan untuk memiliki pola pikir dan perilaku yang saling menghargai antar personel organisasi tanpa memiliki ego senioritas. Karena ego senioritas itu akan menjadikan personel lebih mementingkan kepentingan pribadinya dengan keberlangsungan proses komunikasi organisasi yang terabaikan. Karena komunikasi bisnis dalam organisasi memegang peranan yang vital dalam pencapaian kesuksesan organisasi secara menyeluruh. Kesimpulan, komunikasi merupakan unsur terpenting yang harus dilakukan di dalam kantor. Tanpa adanya komunikasi di dalam kantor, organisasi tidak akan mencapai kelancaran dalam menjalankan misi untuk mencapai visi perusahaan. Dengan adanya teknologi, khususnya teknologi komunikasi, pekerjaan kantor lebih mudah dilakukan dan kinerja pegawai menjadi semakin produktif karena dengan waktu yang tersedia pada pegawai dapat menyelesaikan pekerjaan yang membutuhkan waktu lama bila secara manual. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.